Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam rangka penyusunan kurikulum kita akan mencoba untuk memetakan aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Ya, sebelumnya saya akan paparkan sedikit secara singkat aset-aset apa saja yang perlu kita gali di SD Program 4. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan juga diri seseorang. Kedua adalah modal sosial, norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan, jaringan antar unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Ini nanti kita lebih ke komunitas yang ada di sekolah dan sekitarnya. Pembelajaran, laboratorium, pertemuan atau pelatihan. Kemudian infrastruktur atau satpras, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Jadi aset di sini itu lebih bagaimana aset ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Kalau saya lihat sekarang kita kan banyak yang muda-muda, itu bisa jadi modal manusia juga karena bisa lebih kolaborasinya harus bisa lebih kerjanya lebih cepat. Kemudian kayak IT semua penguasai itu bisa juga jadi modal kita. Nah, menurut ini sama satu saya tangkapnya kemarin karena menyebut nama saya tuliskan Mas Afif karena dulu pernah juga kita gunakan untuk mengisi kelas inspirasi. Nah itu mungkin ada masukan lain Bapak Ibu modal kita modal manusia itu apa? Nanti biar saya masukkan ke itu. Tepuk semangat. Jadi pada kesempatan kali ini Bu Nita akan membahas sedikit tentang aset pembelajaran yang bisa dimanfaatkan di sekolah kita. Jadi menurut anak-anak kalau kita belajar itu sumbernya dari mana? Tunjuk dari apa? Ini guru. Ada lagi yang tahu? Ya, sumber belajar kita itu dari mana? Mana sob? Pengalaman apa? Banyak. Oke, jadi sebenarnya kita itu belajar tidak hanya di dalam kelas. Ya, jadi kita belajar itu tidak hanya ketika bel masuk, duduk di kelas, ada bapak ibu guru, setelah istirahat selesai, masuk lagi belajar, istirahat selesai, pulang selesai. Tidak. Tetapi kita belajar dari banyak hal. Tadi betul apa yang disampaikan Yusuf. Kita belajar banyak dari pengalaman. Nah, Bu Nita merangkum ada beberapa aset. Aset itu bisa kita katakan sumber belajar yang dapat nantinya membantu kita untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan. Ya, yang pertama tadi sudah dibaca tuh. Yang pertama kita punya modal manusia. Bu Nita ambil di sini adalah Pak Apik. Kalian tahu Pak Apik? Tahu. Kemarin pas foto yang ambil fotonya siapa? Iya. Hasilnya bagus tidak? Karena Pak Apik ini adalah selain sebagai tenaga tata usaha di sekolah kita, di luar sana sebagai fotografer profesional. Kenapa dikatakan fotografer profesional? Karena sudah banyak jobnya, sudah banyak yang minta tolong untuk diabadikan momen-momen apa ya, momen-momen bahagianya, momen-momen pentingnya. Dari Pak Afif ini kita bisa belajar apa berarti? Pengen nggak bisa menghasilkan foto yang bagus? Pengen nggak bagaimana caranya menghasilkan uang dari fotomu yang bagus itu? Nah, itu kan juga namanya belajar. Masih ingat tidak ketika beberapa waktu yang lalu di kelas inspirasi kan Pak Afif mengisi? Ingat nggak? Nah, di situ kan sudah diceritakan bagaimana pengalaman-pengalamannya. Sampai kadang ikut lomba fotografi dapat hadiah, ya hadiah uang, ya hadiah macam-macam. Harapan
tidak hanya belajar di bangku sekolah saja, tetapi bisa mengembangkan kreativitas sesuai dengan minat kalian, bakat kalian. Nah, kemudian yang berikutnya ada modal sosial, anak-anak. Modal sosial di sini Bunita ambil adalah paguyuban orang tua murid. Kalian lihat kelas kita, sekolah kita yang indah ini berawal dari mana kalau kalian lihat? Aransi kelas kan? Nah, aransi kelas kemarin yang mengerjakan siapa? Orang tua murid, siswa, bapak ibu guru. Jadi harus ada kerja sama. Dari situ kita bisa belajar bagaimana berkolaborasi yang positif antara guru, antara siswa, antara orang tua, sehingga menghasilkan lingkungan sekolah yang sekarang kita tempati ini, yang nyaman, yang bagus, daripada sekolah lain yang mungkin temboknya nggak ada yang dicat seperti ini. Ini karyanya siapa dulu? Dit, tahu nggak Dit? Ayahnya Adit. Nah, itu bagus. Nah, itu mungkin nanti ketika kalian di jenjang berikutnya bisa jadi inspirasi. Pak, aku pengen ya sekolahanku tuh kayak tempatku dulu. Ya mungkin yang di SMP-nya masih polosan, kok kayaknya punya ide, usul, kan juga akan lebih. Kemudian modal fisik. Fisik itu yang terlihat jelas. Keunggulan sekolah kita apa, Nana? Memiliki halaman yang luas. Kita bisa belajar, bisa bermain, tentunya dengan masih memperhatikan kesehatan, keselamatan, keamanan warga yang lain. Kalau mungkin di tempat lain, tetangga sebelah kita kan halamannya kecil, istirahat saja bingung mau gimana. Kalau kita istirahat bebas pilih mau duduk di sana, mau duduk di taman sebelah sana, mau di gazebo, banyak pilihan dan tempatnya sejuk. Ada ini modal lingkungan juga, termasuk di kebun dan taman. Sekolah mana yang punya kebun dan taman seluas Leburan 4 di daerah kita? Ada enggak? Leburan 2? Mana? Yang lebih luas dari kita? Yang halamannya lebih luas, yang tamannya, kebunnya tidak ada. Jadi sekolah kita ini adalah sekolah paling luas di lingkungan Leburan. Itu adalah keunggulan kita. Bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Mau olahraga, mau praktik IPA, mau praktik seni budaya, bisa. Gak perlu pinjam tempat, sewa lapangan, tidak perlu, karena lapangan kita sudah besar. Modal finansial. Di sini Bunita ambil kantin sekolah. Yang jelas ya gambarnya ya. Jadi di sana apa yang bisa dipelajari ketika anak-anak di kantin? Selain jajan, tertib, apalagi jaga jarak, apalagi antri, terus terjadi proses apa tuh di kantin itu? Ketika kalian di bangku kelas, di dalam kelas belajar tentang kegiatan ekonomi, masih ingat? Itu ada apa saja? Produksi, konsumsi, distribusi. Di kantin itu khusus sebagai apa ya? Sebagai penjualnya. Khusus bisa jadi produsen juga ketika barang yang dijual itu dihasilkan sendiri. Ketika khusus mengambil barang orang lain untuk dijual, artinya khusus menjadi distributor. Prosesnya distribusi, orangnya distributor. Lalu kalian yang beli itu sebagai apa? Konsumen. Nah, berarti ketika kalian jajan di kantin itu juga terjadi proses belajar secara langsung. Tadi di kelas sudah belajar
banyak sekali transaksi di sana dan lebih besar lagi. Itu juga termasuk suatu pembelajaran. Ingat, pengetahuan itu tidak hanya yang ada di dalam kelas. Artinya kita harus literasi terhadap lingkungan kita, lingkungan sekolah kita. Nah, ada lagi yang namanya modal politik. Modal politik ini contohnya ketika kita melakukan pemilihan ketua kelas, meskipun tidak jalan ya, pemilihannya jalan. Kemarin kita semuanya pakai Google Form kan? Semuanya milih kan? Ya ini hasilnya tuh politnya. Terpilih atas nama Noval, tapi prakteknya tidak jalan. Ya, tapi kita belajar di situ yang namanya politik. Kalau orang yang sudah besar itu kan kena pakai politik, terus pemilihan umum, presiden, wakil presiden dan sebagainya. Kita belajar saja dalam lingkup kecil, yaitu contohnya adalah pemilihan ketua kelas. Di sana kita belajar bagaimana setiap orang itu memiliki suara, bebas memilih, tidak usah dipaksa, tidak usah diintervensi. Memang pilihnya Noval karena Noval lebih tegas, misal pilih Noval ya boleh. Ya, jadi semua orang punya hak untuk memilih. Dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Kita sudah membiasakan ini setiap pagi. Bacaan Asmaul Husna, pagi, kemudian budaya 5S. Ya, kangen nggak kalian melakukan ini penyambutan di depan? Tidak. Kangen nggak? Tidak. Kangen main dan dengan teman-teman. Dan nanti ketika kalian sudah lulus, itu pasti akan beradaptasi dengan budaya yang baru. Harapan kita nanti kalian di tempat yang baru juga sama seperti itu, identifikasi aset sekolah itu apa sih yang bisa saya manfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan. Ya, jadi belajar tidak hanya ada ketika jam pelajaran secara umum, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS tidak. Tapi kita harus belajar membaca sekitar, pengalaman. Ya. Siap untuk pengalaman lebih lanjut di jenjang berikutnya? Siap untuk berpetualang